Selamat datang di Bra, belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Jeremy Au dan Sian Koh membandingkan kinerja dana modal Ventura di Asia Tenggara dengan yang ada di AS, dengan mengacu pada laporan Bain tahun 2023. Selama 1 dekade terakhir, imbal hasil VC di Asia Tenggara merupakan yang terendah di dunia, dengan rata-rata imbal hasil sebesar 0,4x. Hal ini sangat kontras dengan AS, di mana rata-rata pengembaliannya mencapai 1x, serta India dan Eropa, masing-masing dengan 1,3x dan 0,7x. Meskipun ada peningkatan signifikan dalam arus masuk modal Ventura naik 10x dari tahun 2004 hingga 2024 di AS dan melihat peningkatan yang lebih besar di Asia Tenggara, kawasan ini belum melihat peningkatan yang proporsional dalam perusahaan-perusahaan yang terukur dan sukses. Sian menyoroti bahwa masuknya modal yang dramatis, alih-alih meningkatkan keuntungan, justru menyebabkan kelebihan pasokan modal, yang pada gilirannya mengakibatkan penilaian yang melambung tinggi dan mengurangi keuntungan. Mereka mencatat bahwa peningkatan dolar Ventura tidak sejalan dengan peningkatan 10 kali lipat dalam jumlah pendiri atau perusahaan yang dapat didukung. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa meskipun lebih banyak uang mengalir ke dalam ekosistem, hal itu tidak mengarah pada pertumbuhan proporsional pada startup yang layak dan mampu memberikan keuntungan yang tinggi. Sian juga menunjukkan tantangan unik dalam membangun dan meningkatkan skala perusahaan di Asia Tenggara dibandingkan dengan Amerika Serikat. Pasar yang terfragmentasi di kawasan ini, dengan mata uang, bahasa, dan hukum yang beragam, mempersulit upaya peningkatan skala. Setiap entry pasar baru membutuhkan biaya tambahan yang signifikan, yang kontras dengan lingkungan pasar yang lebih homogen di AS. Keragaman ini membuat pencapaian skala ekonomi menjadi lebih sulit di Asia Tenggara. Jeremy menggarisbawahi bahwa tingkat persaingan di AS, terlepas dari keunggulan mata uang dan bahasa yang digunakan, tetap lebih tinggi, sehingga menimbulkan tantangan yang berbeda namun signifikan bagi perusahaan rintisan. Sian mengatakan, pasar Asia Tenggara yang terfragmentasi, dengan mata uang, bahasa, dan hukum yang berbeda, memperumit upaya penskalaan. Setiap entry pasar baru membutuhkan biaya yang signifikan, tidak seperti pasar Amerika Serikat yang lebih homogen. Mereka menyelidiki tantangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Asia Tenggara dalam mengakses pasar modal. Jeremy mencatat rendahnya likuiditas di bursa lokal, dengan menyoroti tingkat perputarannya, 32% di Singapura, 19% di Indonesia, dan 73% di Filipina, dibandingkan dengan 103% di Bursa Efek New York. Sian menekankan bagaimana peraturan lokal, seperti persyaratan profitabilitas untuk melantai di Bursa Efek Singapura, menghalangi banyak perusahaan rintisan teknologi untuk melantai di bursa lokal. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan rintisan ini seringkali mencari listing internasional, terutama di Amerika Serikat, di mana mereka dapat mencapai valuasi yang lebih tinggi meskipun mengalami kerugian. Jeremy menjelaskan bahwa Bursa Efek Singapura, misalnya, sangat protektif terhadap investor retail, mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebelum melakukan listing. Hal ini berbeda dengan bursa di Amerika Serikat, di mana perusahaan dapat mencatatkan sahamnya meskipun mereka belum menghasilkan keuntungan. Lanskap peraturan ini membuat banyak perusahaan rintisan di Asia Tenggara mengabaikan bursa lokal dan memilih bursa internasional, di mana mereka dapat mengakses modal dengan lebih bebas dan mencapai valuasi yang lebih tinggi. Sian dan Jeremy membahas bagaimana lingkungan regulasi ini memengaruhi kemampuan perusahaan rintisan teknologi untuk memanfaatkan pasar lokal secara efektif. Peraturan yang ketat di bursa saham Asia Tenggara seringkali menyulitkan perusahaan rintisan untuk melantai di bursa saham, sehingga mendorong preferensi untuk listing di pasar internasional. Mereka juga mengeksplorasi bagaimana kurangnya perusahaan tingkat menengah yang kuat berdampak pada ekosistem inovasi. Meskipun Asia Tenggara memiliki banyak perusahaan rintisan tahap awal dan beberapa raksasa teknologi besar, kawasan ini kekurangan perusahaan menengah yang memainkan peran penting dalam mendaur ulang talenta dan menyediakan likuiditas melalui akuisisi dan penawaran umum perdana, IPO. Upaya untuk menciptakan bursa Asia Tenggara yang bersatu mungkin akan lebih baik untuk melayani ekonomi yang beragam di kawasan ini. Tetapi tren menunjukkan
menunjukkan bahwa perusahaan rintisan lebih memilih bursa internasional untuk fleksibilitas peraturan dan valuasi yang lebih tinggi. Mereka menyinggung konsep bursa saham regional dengan mempertimbangkan apakah bursa Asia Tenggara yang bersatu dapat lebih baik dalam melayani ekonomi kawasan yang beragam. Namun, tren yang ada menunjukkan bahwa perusahaan rintisan lebih condong ke bursa internasional, terutama di AS, di mana fleksibilitas regulasi dan valuasi yang lebih tinggi menawarkan prospek pertumbuhan yang lebih menarik. Mereka membahas tentang dampak AI terhadap pasar tenaga kerja di Asia Tenggara. Jeremy dan Xian mengeksplorasi bagaimana mengintegrasikan AI dengan tenaga kerja berbiaya rendah dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan model yang murni digerakkan oleh AI di AS. Xian menyarankan agar perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI dapat mendorong inovasi di sektor layanan seperti call center dan business process outsourcing, BPO. Biaya tenaga kerja yang lebih rendah di kawasan ini, jika digabung dengan teknologi AI, dapat menciptakan model hibrida yang hemat biaya, yang dapat bersaing dengan model AI. Xian menjelaskan. Mengembangkan perusahaan yang menggunakan AI dapat mendorong inovasi di sektor layanan seperti call center dan BPO. Biaya tenaga kerja yang lebih rendah di Asia Tenggara, dikombinasikan dengan teknologi AI, dapat menciptakan model hibrida yang kompetitif terhadap model AS. Mereka juga membahas konsep mangkuk nasi besi, sebuah metafora untuk keamanan dan stabilitas pekerjaan di sektor tradisional seperti peran yang berhubungan dengan pemerintah. Sektor-sektor ini mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh AI, karena melibatkan layanan langsung atau tugas-tugas kompleks yang tidak mudah diotomatisasi. Jeremy dan Xian menekankan bahwa meskipun AI dapat mengotomatisasi banyak tugas yang berulang, AI juga menawarkan peluang baru dengan meningkatkan produktivitas dalam berbagai peran. Tantangan Asia Tenggara terletak pada pemanfaatan AI untuk mengembangkan solusi manusia AI terintegrasi yang memanfaatkan keunggulan biaya tenaga kerja sekaligus menjaga keamanan kerja yang terkait dengan posisi mangkuk nasi. Xian menyoroti potensi Asia Tenggara untuk berinovasi dalam menerapkan AI pada sektor jasa. Ia mencontohkan call center, di mana AI dapat mengotomatisasi interaksi rutin, sehingga memungkinkan agen manusia untuk fokus pada masalah yang lebih kompleks. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan, memberikan keunggulan kompetitif di pasar global. Jeremy dan Xian juga membahas implikasi yang lebih luas dari AI terhadap penciptaan dan penghancuran pekerjaan. Mereka mencatat bahwa meskipun AI dapat membuat beberapa pekerjaan menjadi usang, terutama yang melibatkan tugas-tugas rutin atau berulang, AI juga dapat menciptakan kategori dan peluang pekerjaan baru. Kunci bagi Asia Tenggara adalah beradaptasi dengan perubahan ini dengan membina tenaga kerja yang mampu mengintegrasikan AI ke dalam peran mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan nilai mereka. Sepanjang perbincangan, Jeremy dan Xian memberikan wawasan tentang implikasi yang lebih luas dari tren ini untuk ekosistem teknologi Asia Tenggara. Mereka menekankan perlunya pendekatan yang seimbang yang mempertimbangkan tantangan unik dari pasar yang beragam di kawasan ini sembari memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi. Diskusi ini juga menyoroti pentingnya mengembangkan lingkungan peraturan yang mendukung yang memungkinkan startup untuk berkembang secara lokal dan internasional. Dengan mengatasi masalah likuiditas dan mengurangi rintangan regulasi, bursa saham Asia Tenggara dapat menjadi lebih menarik bagi perusahaan rintisan, mendorong pasar modal lokal yang lebih dinamis. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.